Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 82 dengan judul Tuhan Sang Hakim yang Adil. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh seorang pelayan Tuhan yang bernama Asaf. Dia memimpin paduan suara pada setiap ibadah di Bait Allah. Dia fasih mengutarakan pengajaran firman Tuhan melalui tulisan berupa lirik lagu, termasuk dari Mazmur 82 yang akan kita renungkan hari ini. Mazmur ini mengajarkan kita untuk berlaku adil sebagai seorang anak Tuhan, karena Tuhan adalah Sang Hakim yang adil. Saudara sekalian, beberapa waktu ini kita mendengar berita yang sedang ditangani kasusnya, di mana ada pimpinan kepolisian dan kejaksaan yang telah menerima suap untuk meloloskan buronan koruptor kelas kakap dari perburuan polisi. Tentu tindakan ini adalah sesuatu yang menciderai keadilan di dalam masyarakat. Apalagi hal ini dilakukan oleh para penegak hukum yang harus menegakkan keadilan. Saudara, hal seperti ini jugalah yang terjadi seperti yang dilihat oleh Asaf pada zamannya. Karena itu Asaf mencatat di dalam ayat yang kedua, "Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang-orang fasik?" Dunia telah jatuh di dalam dosa, saudara, dan yang dimunculkan adalah ketidakadilan. Bahkan di pengadilan sekalipun tidak ada keadilan. Mengapa demikian, saudara? Karena para hakim dan pemimpin dunia ini telah dibutakan oleh suap dan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri, dan mereka tidak lagi mempedulikan pada rakyat yang dipimpinnya. Pada akhirnya, saudara, rakyat dirugikan, rakyat sengsara, terutama mereka yang lemah, miskin, dan yang tertindas oleh penguasa yang lalim ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita hanya melihat dunia dengan kondisi seperti ini, maka kita pasti akan kecewa dan mungkin kita akan bersikap masa bodoh. Dalam Mazmur ini, Asaf juga melihat dunia saat itu dengan para pemimpin dan hakim yang telah rusak moralnya. Tetapi dia tidak tinggal diam, saudara. Mengapa? Karena dia melihat kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sehingga di ayat yang pertama dia menuliskan, Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara Allah ia menghakimi. Asaf tahu bahwa Tuhan adalah hakim tertinggi yang akan menghadirkan keadilan yang sejati. Hakim yang akan memberikan keadilan kepada orang-orang yang lemah, yang miskin, dan yang melepaskan yang tertindas. Tuhan akan membangkitkan para pemimpin untuk melindungi segenap bangsa, terutama kaum papa. Mereka ini adalah wakil Tuhan yang membangun fondasi yang kuat bagi negara dengan kebenaran dan keadilan. Saudara, Asaf bukan hanya mengetahui akan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi dia juga berharap kepada Tuhan, seperti yang tercatat di dalam ayat yang ke-8. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Saudara, dia berdoa untuk kehadiran Tuhan yang akan menghakimi dengan adil. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas segala bangsa. Dan dalam perjanjian baru, hal ini telah ditunjukkan dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Sang Hakim yang adil. Dia datang untuk mempedulikan kaum yang lemah, yang tak berdaya, yaitu kita, manusia yang berdosa. Dia bukan cuma mengajar, tetapi juga menerima, mengampuni dosa, dan menyembuhkan, serta memberikan kecukupan, baik fisik maupun rohani kepada kita, untuk menyatakan kasih-Nya sekaligus keadilannya yang sempurna di atas kayu salib. Tuhan Yesus bukan cuma mati di atas kayu salib, tetapi dia bangkit dari antara orang mati, dan dia berjanji akan datang kembali sebagai Sang Hakim yang adil untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Setiap manusia tidak bisa lepas dari penghakiman terakhir dari Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk menghadirkan keadilan yang sejati.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus, untuk berlaku adil sebagai anak-anak Tuhan, yang dipercayakan untuk memimpin keluarga, perusahaan, atau memimpin lembaga di masyarakat, di dalam kasih Tuhan. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa untuk para pemimpin bangsa di dunia dan negara kita, supaya mereka menjalankan keadilan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Hanya